Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sultan Pedrafel dengan NPM 030921110004. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Harun Ternate, program studi pendidikan fisika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai laju reaksi. Nah, pengertian laju reaksi. Laju menyatakan seberapa cepat dan seberapa lambat suatu proses berlangsung. Laju juga menyatakan besarnya perubahan yang terjadi dalam satu satuan waktu. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat reaksi menjadi produk. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Video ialah persamaan laju reaksi. Bila diketahui suatu reaksi I dikali A ditambah M dikali D dikalikan dengan N dikali C ditambah O dikali D, maka persamaan lajunya dapat dinyatakan sebagai P sama dengan K kali A dikali B kali D, yang dimana K itu sendiri adalah tetapan jenis reaksi. X ialah orde atau tingkat atau pangkat reaksi terhadap reaksi A, dan Y adalah orde atau tingkat atau pangkat reaksi terhadap reaksi B. Seperti terlihat, tidak ada hubungan antara koefisien stoikiometri reaksi dengan orde masing-masing reaksi, di mana orde ini hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Yang pertama adalah konsentrasi reaksi. Nah, konsentrasi itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam laju reaksi. Sebab semakin besar konsentrasi reaksi, maka tumbukan yang terjadi pun semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi makin cepat. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin kecil konsentrasi reaksi, maka semakin kecil juga tumpukan yang terjadi antar partikel, sehingga reaksi pun semakin kecil. Faktor yang kedua ialah suhu. Suhu juga berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumpukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Faktor yang ketiga ialah katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu. Reaksi itu sendiri, suatu katalis berperan dalam reaksi, tapi bukan sebagai bereaksi atau produk. Dan yang keempat ialah luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting dalam melaju reaksi. Sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumpukan yang terjadi pun semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumpukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Nah, setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut, di sini saya akan menjelaskan manfaat laju reaksi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah pada proses pelarutan gula akan lebih cepat ketika menggunakan air panas dibandingkan air dingin, dan ini termasuk di faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada suhu. Yang kedua ialah pada proses pembuatan roti, adonan akan ditambahkan ragi agar lebih cepat kalis, dan ini termasuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada katalis. Mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.